Ya, kita mau jujur. Ini kan urusan Keimat dengan Robito. Kita gak ada urusan sama sekali, betul nggak? Betul, kita Nah. kan sebetulnya urusan kita cuma satu. Iya, Kita sebenarnya kalau itu satu. urusan Keimat sama Robito, Tengku. Seharusnya ketika sekarang Robito, saya hanya sebagai tim peneliti loh. Saya tidak akan bicara kalau gak disuruh. Gitu loh. Iya, saya juga sama. Nah, jadi sekarang inilah waktunya sebenarnya ketika Robito menyambut tantangan itu dan di kantor yang seharusnya Keimat ini karena sudah salah dari awal ya. Seharusnya Keimat caranya itu datang ke kantor Robito, sampaikan tesisnya, baru dikaji kan begitu. Seharusnya karena sudah salah dari awal, maka ini mumpung Robito mengantarkan surat, mengundang beliau secara terhormat dan di-live-kan dari awal sampai akhir. Dan ini sudah kesempatan antara Keimat dengan Robito, sudah berdua ini. Nah, di sana akan hadir semua tuh pengurus Robito tuh. Kita sebenarnya angkat tangan. Cuma sebagai peneliti, kita itu cuma mengirimkan tulisan dan kita hadir di sana. Itu pun kita akan bicara kalau tidak diizinkan Ini bicara. Anda tanya jujur, ente jawab yang jujur ya. Ya. Ya, jangan, ini kita terbuka aja lah. Sejujur-jujurnya aneh kan nggak pernah berbicara framing bohong dalam masalah-masalah penting kayak gini kan. Kecuali masalah yang lain. Oke, gini, di dalam diskusi yang diadakan di Robito itu kok ada jam-jam yang berbeda, pembahasan yang berbeda-beda. Berarti tujuannya di sini kalau dilihat daripada zohir maksud gitu loh. Hanya Kiai Imat aja yang mungkin diskusinya yang sifatnya nasab. Berarti yang sebenarnya hadir dalam diskusi ini sebenarnya yang target undangan tuh satu orang. Iya, Itu Kiai Imat aja. Keimat. Nah, adapun yang lain-lainnya itu dalam pembahasan yang berbeda gitu ya. Iya, karena sudah rame seperti contoh ya, kayak Ustadz Menem Ali membahasnya secara filologi. Nanti kita hadirkan juga yang paham filologi. Jadi untuk ilmu nasab murni fikihnya, ilmu nasab kan murni fikih nih, dan sejarah. Jadi itu Keimat. Dan untuk Pak Gembul ya, kayak Guru Gembul, beliau kan sudah mulai banyak mengeluarkan statement ini dan itu nanti dipertanggungjawabkan karena bawa-bawa Habaib dan Robito. Jadi kita itulah yang dianggap sama teman-teman ya yang mendukung Kiai Imat untuk tidak hadir, anggapannya ini interogasi apa istilahnya? Loh, kayak seorang polisi manggil orang satu-satu gitu. Kalau interogasi nggak akan di-live-kan, Tengku. Iya, enggak. Ini kita nggak berpikir macam-macam ya. Artinya kita dengan alasan, dengan cara seperti itu kan orang wajar aja kan punya asumsi berpikir kan gitu kan, penilaian ya kan. Jadi penilaian orang-orang itu ada sistem diskusi, berarti Kiai Imat mau dikeroyok sendiri gitu kan. Oh enggak. Nah itu jadi seperti interogasi. Toh andaikan Tengku ya, andaikan kan Keimat bilang Tengku dalam video yang baru ini, hadirkan 20 orang di depan saya, cukup saya sendirian. Beliau seperti itu loh, keren kan? Kenapa kalau cuma keren sih. Iya, kalau cuma kita apa kan begitu. Apalagi ini yang menyambut langsung Robito yang beliau katakan nasabnya batal. Kenapa khawatir kan begitu? Iya, makanya saya kan waktu awal-awal keluar undangan itu saya support, saya dukung undangan Robito dengan narasi saya. Makanya cobalah dari banyak teman-teman musyawarah sama saya untuk tidak hadir Kiai Imat ke sana, tapi saya bilang nggak bisa sih, diskusi harus tetap terlaksana. Entah bagaimana caranya, saya akan coba untuk melobi siapapun yang bisa saya lobi agar diskusi Robito ini bisa terlaksana. Intinya Kiai Imat dengan timnya, apa saya diajak atau tidak, saya diajak mau, enggak diajak pun atau diundang sama Robito pun siap hadir untuk membela Kiai Imat walaupun enggak dimasukkan tim dia gitu. Tapi yang jelas marilah coba kita mengulanglah, membuat satu sistem diskusi baru yang memang mengikat sehingga tidak mungkin Kiai Imat tidak menjawab diskusi ini. Artinya harus berani, harus siap gitu loh. Ya, seharusnya mungkin dengan cara-cara seperti itu
bisa kita komunikasi, kita buka lah, kita persilahkan dia maunya kayak mana sih, gitu loh. Soal tempat misalkan ini ada permasalahan tempat dianggapnya tidak netral. Kalau dalam kacamata saya kan tempat itu tergantung orangnya. Iya. Tempat kan nggak ada istilah netral sama tidak netral. Misalkan tempat Robito atau tempatnya di PBNU. Kalau memang orang-orang yang ada di dalam tempat tuh nggak netral, ya nggak netral juga kan gitu. Iya. Jadi ya soal tempat ya gimana kalau memang Robito harus pengurus Robito harus diskusinya di lembaga tersebut di Robito, ya berarti kita buka tim dulu lah, buat tim dari Kiai Imad. Harus ada timnya 10 orang sebelum ada diskusi untuk membahas. Ada panitia kayak di Sultanan Banten itu kan ada panitia itu semua. Iya. Cobalah kita arah ke situ. Kalau mudah-mudahan omongan saya itu ya saya nggak meyakinkan 100% yakin Kiai Imad mau, tapi saya punya janji. Saya punya janji yang pernah saya sampaikan di Kesultanan Banten, bahwa kalau memang diskusi akbar kedua ini diadakan, saya akan tarik Kiai Imad untuk ke diskusi tersebut. Cuman saya tetap sebagai manusia biasa yang tidak punya kapasitas yang lebih bagus atau tinggi, yang jelas saya berusaha untuk menyampaikan kepada Kiai Imad. Terlepas kalau dia udah saya sampaikan dengan diskusi di Robito memang sudah sistematis, artinya sudah tidak ada kecurigaan apapun, Kiai Imad nggak mau, ya kita serahkan kepada kaum muslimin gitu loh. Yang jelas kita sudah berusaha mengadakan diskusi semaksimal mungkin. Timnya dari dia juga kita mintain untuk membuat suatu tim sukses panitia penyelenggaraan diskusi akbar gitu loh Gus. Mungkin ada closing statement dari antum kepada pendukung Kiai Imad dan pendukung Robito sebelum kita tutup live-nya. Oke. Close statement saya menyampaikan. Tunggu dulu. Closing statementnya sekiranya kita itu merangkul, bukan memukul. Jadi kita ini sesama Islam, janganlah. Ini cuma diskusi ilmiah yang dunia Basul Masail itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi agar gak panas gitu lah. Mari. Baik, intinya saya menyampaikan kepada siapapun, baik yang mendukung Kiai Imad ataupun yang tidak, marilah kita giring diskusi Robitoh ini untuk segera terlaksana demi kemaslahatan umat. Ya, supaya terang masalahnya seterang cahaya matahari. Jadi dengan cara-cara yang bijaksana dan dengan cara-cara yang disiplin ilmu, sehingga tidak ada kemungkinan dicurigai terjadi A, B, C, D, Z. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan pengurus Robitoh juga berkenan mendengar suara saya untuk sama-sama kita bekerja sama menggiring diskusi ini menjadi diskusi yang harmonis dengan cara-cara yang memang terikat. Jadi punya tim diskusi sebelum adanya diskusi, supaya lobby-lobby bisa berjalan, diskusi juga bisa berjalan harmonis. Begitu juga dengan keamanan, biar terjamin semua. Begitu, Gus. Siap. Oke, jadi teman-teman, itu closing statement dari Tengku Kori. Dan saya harap teman-teman itu jangan terlalu suudzon. Jangan terlalu pesimis. Karena begini loh, dunia Basul Masail itu perang data itu sudah biasa. Yang pernah mondok di pesantren pasti tahulah istilah Basul Masail. Kadang musohehnya pun kita perangi secara hujah. Bayangkan, itu sudah hal biasa. Jadi tidak perlu kemudian sampai ada aksi begini begitu. Tidak perlu. Kita sesama umat Islam tujuannya itu saling merangkul. Toh andaikan tetap ada dua kubu, percaya dan tidak percaya kepada nasab habaib, tak apa-apa teman-teman. Tidak ada masalah gitu. Yang penting sudah punya dalil masing-masing. Yang penting diskusi ini semoga cepat terjadi, dan setelah itu kita kembali damai dan kembali bisa saling merangkul antara umat Islam. Karena ketika kita begini, orang kafir yang akan bertepuk tangan. Betul nggak, Tengku? Betul.
Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Mampir Gus, mampir ke tempat saya dulu, kongko sambil ngopi dah. Siap. Ente udah punya janji dari dulu, gue tungguin kagak pernah nongol. No, ya, siap. Oke. Nanti saya mampir ya. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal